Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tematik pertemuan ke-8. Nah, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari lagi tentang IPA, yaitu masih tentang bunyi. Tapi hari ini kita akan menambah materi lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian bunyi, jenis-jenis bunyi, lalu contoh-contoh bunyi, contoh-contoh benda yang menghasilkan bunyi, hingga kemarin kita belajar tentang telinga ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bunyi, yaitu ada tentang sifat-sifat bunyi, lalu nanti ada jenis-jenis bunyi yang akan dapat dipantulkan, lalu ada gaung, ada gema juga. Nah, hari ini Ibu minta kalian simak dan dengarkan apa yang Ibu jelaskan, lalu kalian catat di buku catatan IPA kalian ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materinya yang tentang jenis-jenis bunyi, sifat-sifat bunyi, dan lain-lain, Ibu akan mereview lagi tentang hubungan bunyi dengan indera pendengaran ya. Jadi prosesnya itu adalah suara atau bunyi ditangkap oleh daun telinga kita, lalu masuk ke lubang telinga dan menggetarkan masuk ke gendang telinga. Oleh gendang telinga diteruskan ke rumah siput. Lalu, rumah siput ini merangsang ujung saraf pendengaran kita dan disampaikanlah ke otak. Nah, itu proses bagaimana cara kita dapat menyadari atau mendengarkan bunyi. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Bunyi yang pertama adalah dapat merambat melalui medium atau media perantara. Jadi bunyi itu bisa merambat ya anak-anak melalui sebuah medium atau media perantara. Lalu sifat-sifat bunyi yang kedua juga dapat mengalami pemantulan ya. Jadi bunyi juga dapat dipantulkan. Lalu yang ketiga, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, gelombang bunyi itu jenisnya ada juga namanya gelombang longitudinal. Lalu yang keempat, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video ya tentang sedikit contoh-contoh tentang media-media yang dapat dipantulkan atau yang tidak dapat dipantulkan oleh bunyi. Percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah, jadi anak-anak tadi kita tahu ya bahwa bunyi itu dapat diredam atau dikecilkan suaranya, yaitu melalui benda-benda yang lunak, berpori ya. Sedangkan kalau kita ingin memperkuat bunyi, kita dapat menggunakan benda-benda yang permukaannya keras dan kasar ya. Itu adalah contoh-contoh benda di sekitar kita yang dapat memperkuat atau memperlemah suara bunyi. Nah, selanjutnya
kita akan masuk ke yang namanya pemantulan bunyi. Nah, ada jenis-jenis bunyi pantul. Nah, yang pertama, bunyi yang dapat memperkuat bunyi asli seperti yang contoh tadi ya. Bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli dan jarak pemantul tidak jauh atau berdekatan dengan sumber bunyi. Contohnya, bunyi dalam ruang kelas terdengar lebih keras dan nyaring. Bunyi gemericik air keran dalam kamar mandi terdengar lebih keras. Mengapa terdengar lebih keras? Karena bunyinya itu dipantulkan oleh dinding ya. Kalau di kelas berarti bunyinya ini dipantulkan oleh dinding ruang kelas. Sedangkan kalau bunyi gemericik air dalam kamar mandi, bunyinya terpantulkan oleh dinding kamar mandi. Nah, karena dinding kamar mandi atau dinding kelas itu adalah permukaannya keras ya, maka bunyinya dapat diperkuat karena berpantulan dengan benda yang keras, itu dindingnya. Selanjutnya adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Dan yang selanjutnya adalah gema. Bunyi gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya, bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan, ya. Jadi gema itu bunyi pantulnya dihasilkan oleh dinding antar bangunan, ya. Nah, sedangkan kalau gaung bedanya bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi itu berulang-ulang. Nah, untuk contohnya sebentar lagi Ibu akan berikan ya. Puncak gunung meneriakan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Nah, tadi adalah contoh dari gaung dan gema. Ya, sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Jadi, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya, seperti ombak. Nah, jadi gelombang bunyi yang dapat dibiaskan itu adalah refraksi ya. Contohnya, fenomena petir yang kita dengar akan lebih terdengar keras pada malam hari dibanding siang. Nah, dapat dibiaskan di sini maksudnya adalah jika pada siang hari
cahaya sinar matahari kan lebih terang. Sedangkan pada malam hari tidak ada cahaya atau tidak ada sinar matahari. Maka karena bisa dibiaskan, jadi suara petir yang terdengar keras adalah pada malam hari, yaitu saat tidak ada cahaya atau dalam keadaan gelap. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir tentang lanjutan dari materi bunyi. Sekarang kalian silakan catat apa yang sudah Ibu jelaskan di video ini di buku catatan.